Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus Adiansyah. Saya dari 2K Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Human Capital. Setiap individu memiliki potensi luar biasa yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Inilah mengapa human capital atau modal manusia ini menjadi begitu penting dalam membentuk masa depan yang sukses. Human capital adalah konsep yang melampaui sekadar keahlian dan keterampilan. Dalam hal ini mencakup pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu. Hal ini adalah investasi dalam pembangunan diri yang membawa manfaat jangka panjang bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan keterampilan, dan menciptakan lingkungan inklusif. Nah, di sini kita dapat menggali potensi setiap individu. Kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan serta inovatif bersama-sama. Nah, di sini kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Istilah human capital sendiri pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, tetapi pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia pun mendeskripsikan posisi human capital ini sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat itu waktu. Nah, semua ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai itu sendiri. Untuk keberhasilan suatu perusahaan dalam suatu bisnis apapun itu tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill. Commodity skill yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu atau langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Commodity skill juga dapat membantu individu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar dalam berbagai peran profesional. Contohnya yaitu kemampuan mengetik, kemampuan komputer, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Nah, yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan atau keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan tidak umum dimiliki oleh pesaingnya. Keterampilan
yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dalam industri atau pasar tertentu, misalnya hak paten dan merek suatu perusahaan. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.